Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang teori barat dan Quran surat An-Nazi'at ayat 27 sampai dengan 33 tentang proses penciptaan alam semesta. Oke, sebelum kita mengenal lebih jauh tentang penciptaan alam semesta, maka perkenalkan, nama saya Hanif Nur Afidah dari Program Studi Tadris Matematika Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan di UIN 1 Tulungagung dengan NIM 126.204.2020.83. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas Islam dan Sains. Yang pertama kita bahas adalah tentang teori barat. Teori barat tentang penciptaan alam semesta ada banyak sekali. Tapi di sini saya mengenalkan ada 3 macam teori pembentukan alam semesta. Yang pertama ada teori Big Bang, yang kedua ada teori keadaan tetap, dan yang ketiga teori mengembang dan memapat. Yang pertama kita bahas ada teori Big Bang. Teori Big Bang menjelaskan bahwa alam semesta yang kita kenal berasal dari titik tunggal dengan panas dan padat yang tak terhingga. Titik tunggal ini mengembang dan merenggang dengan kecepatannya tak terduga dalam 13,8 miliar tahun dan terus berkembang menjadi alam semesta yang kita kenal sekarang. Yang kedua dalam teori barat pembentukan alam semesta yaitu teori keadaan tetap. Jika teori dentuman besar menyatakan bahwa alam semesta itu bergerak atau selalu berubah. Lain halnya dengan teori keadaan tetap menyatakan bahwa alam semesta itu bersifat tetap atau tidak berubah. Ketika alam semesta mengembang, maka akan ada materi-materi baru yang muncul. Materi-materi akan muncul dalam jumlah yang sesuai agar alam semesta dalam keadaan stabil. Setelah materi-materi baru itu muncul, maka galaksi-galaksi baru akan terbentuk dan alam semesta seperti tidak ada perubahan. Lalu yang ketiga ada teori mengembang dan memapat. Isi dari teori mengembang dan memapat adalah dada suatu siklus yang terjadi di alam semesta. Setiap satu siklus akan mengalami masa ekspansi atau mengembang dan satu masa kontraksi atau memapat. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم
Dalam Quran surat An-Nazi'at ayat 27-33 ditafsirkan dari Ar-Rahmah juz 30 tulisan dari Dr. Ki Haji Rahmat Murado Sugiarto. Di dalam surat ini menjelaskan tentang kekuasaannya bagi pengingkar kebangkitan. Jika kuasa Allah untuk menciptakan langit dan bumi, maka menciptakan manusia lebih mudah baginya. Dengan demikian, Allah kuasa menciptakan manusia dari awalnya. Tentu lebih mudah mengembalikan penciptaannya. Langit yang Allah ciptakan diperindah bentuknya. Allah menjadikan langit tinggi, luas, memiliki penjuru yang seimbang, dan dihiasi dengan bintang-bintang yang terang di malam hari. Adapun malam hari Allah jadikan gelap, hitam. Sementara itu, siang hari Allah jadikan terang benderang. Bumi yang Allah ciptakan, Allah bentangkan. Allah menafsirkan pembentangan bumi dengan firman-Nya yang berbunyi, Ia mengeluarkan airnya dan mengeluarkan tumbuh-tumbuhannya. Sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa bumi diciptakan sebelum langit diciptakan, akan tetapi bumi dibentangkan setelah penciptaan langit. Artinya, dikeluarkan dari bumi potensi yang ada. Ini merupakan perkataan dari Ibnu Abbas, Ibnu Jabir, dan lain-lainnya. Allah tancapkan gunung-gunung pada tempat-tempatnya agar bumi menjadi stabil dan tidak goyang. Allah membentangkan bumi, memancarkan airnya, menumbuhkan tumbuh-tumbuhannya, mengokohkan bumi dengan gunung-gunung sebagai kenikmatan bagi manusia dan kebutuhan hidup mereka. Juga untuk hewan ternak yang mereka kendarai dan makan. Jadi, Allah menciptakan langit dan bumi beserta isinya untuk manusia. Allah tidak menciptakan langit dan bumi begitu saja, kosong melompong. Tetapi Allah hiasi langit-langitnya dengan bintang-bintang, dengan malam dan siang. Allah kukuhkan bumi-buminya dengan gunung-gunung agar stabil dan tidak goyang walaupun banyak orang yang berjalan di atasnya. Allah isi di dalamnya dengan tumbuh-tumbuhan dan air sebagai karunia bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Maha besar Allah atas segala ciptaannya. Demikian pembahasan tentang surat An-Nazi'at ayat 27-33. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa beriman, di era modern ini, manusia bisa dengan mudah melihat keindahan alam semesta, bahkan terdapat ilmu khusus yang mempelajari tentangnya. Kemudian, tidak sedikit pula bermunculan spekulasi, bahkan teori yang menjelaskan tentang kejadian alam semesta. Namun jauh sebelum sains berkembang, di dalam Al-Quran telah lebih dahulu dikabarkan bagaimana alam semesta ini diciptakan. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Quran Surah Qaf ayat 38. Dan sungguh, kami telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, dan kami tidak merasa letih sedikit pun. Lalu, bagaimanakah sebenarnya proses penciptaan alam semesta dari masa ke masa seperti yang dikabarkan di dalam ayat tersebut? Simak terus video ini untuk menambah hazanah keilmuan kita. Pemirsa beriman, proses penciptaan langit dan bumi telah dijelaskan Allah di dalam surat An-Nazi'at ayat 27-33, serta terdapat pula dalil-dalil lain yang menguatkannya. Pada masa pertama, seperti termaktub dalam Quran surah An-Nazi'at ayat 27, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, apakah penciptaanmu yang lebih hebat ataukah langit yang telah dibangunnya? Pada masa ini, alam semesta pertama kali dibentuk dari satu unsur yang sama. Dengan kata lain, langit dan bumi dahulunya adalah satu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi itu keduanya dahulu berpadu? Lalu kami pisahkan antara keduanya, dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup di air. Maka, mengapa mereka tidak beriman? Dalam ilmu sains, alam semesta terbentuk dari sebuah ledakan besar yang disebut Big Bang.
Ledakan besar tersebut membentuk debu yang ketika terkondensasi, ia berputar dan memadat sehingga terbentuk unsur hidrogen dan akhirnya terbentuk helium dari reaksi inti sebagai atom hidrogen. Lalu, sebagian atom hidrogen yang lain berubah menjadi energi berupa pancaran sinar infrared. Kemudian, pada masa kedua terdapat dalam Quran Surah An-Naziat ayat 28. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Dia telah meninggikan bangunannya, lalu menyempurnakannya. Dalam ayat ini dijelaskan tentang proses pengembangan dan penyempurnaan dalam kata meninggikan bangunan, di mana ini memberikan pengertian bahwa alam semesta mengembang, galaksi-galaksi saling menjauh, dan langit makin tinggi. Sedangkan kata menyempurnakan memiliki arti bahwa alam ini tidak semata-mata terbentuk, melainkan sebuah proses evolutif atau bertahap. Pada masa ketiga, terdapat dalam Quran Surah An-Naziat ayat 29. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan Dia menjadikan malamnya gelap gulita dan menjadikan siangnya terang benderang. Dalam ayat ini dijelaskan tentang terbentuknya matahari sebagai sumber cahaya dan bumi berotasi sehingga terjadi siang dan malam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tidak mungkin matahari mengejar bulan dan tidak pula malam mendahului siang, dan masing-masing beredar pada garis edarnya. Quran Surah Yasin ayat 40. Pada masa keempat terdapat dalam Quran Surah An-Naziat ayat 30. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan setelah itu bumi Dia hamparkan. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa daratan bumi muncul yang didahului terjadinya tumbukan antara matahari dengan sebuah komet yang menyebabkan sebagian massa matahari terpental keluar. Massa yang terpental ini menjadi planet, diantaranya adalah bumi. Dalam ilmu sains, dihamparkan yang dimaksud adalah pembentukan pangea atau superbenua, yang berarti semua daratan di permukaan bumi. Pada masa kelima dalam Quran Surah An-Naziat ayat 31, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, darinya Dia pancarkan mata air dan ditumbuhkan tumbuh-tumbuhannya. Dalam ayat ini menunjukkan bahwa di mana terjadi evolusi bumi dari tidak ada air menjadi ada air. Air tersebut berasal dari komet yang menghantam bumi, kemudian unsur hidrogennya bereaksi dengan unsur yang ada di bumi, sehingga terbentuklah uap air yang kemudian menjadi hujan. Bukti yang menunjukkan air berasal dari komet adalah rasio deuterium dan hidrogen pada air laut sama dengan rasio pada komet. Seperti yang diketahui, air adalah sumber kehidupan, sehingga tumbuh-tumbuhan pun bermunculan. Pada masa ke-6 dalam Quran Surah An-Naziat ayat 32-33, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan gunung-gunung Dia pancangkan dengan teguh, semua itu untuk kesenanganmu dan hewan-hewan ternakmu. Gunung-gunung dipancangkan artinya adalah gunung mulai terbentuk setelah penciptaan daratan, pembentukan air dan munculnya tumbuhan. Gunung memiliki akar di dalam tanah yang bisa disebut pasak. Fungsi gunung ialah menstabilkan kerak bumi agar tidak goyang tanahnya. Sebagaimana yang disebutkan dalam ayat selanjutnya, setelah diciptakan gunung, maka diciptakanlah hewan dan manusia. Pemirsa beriman, itulah tadi bagaimana proses penciptaan langit dan bumi menurut Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan akal dan pikiran kepada manusia agar dapat mencerna dan mempelajari Al-Quran serta mencari tahu tentang segala sesuatu melalui firman-Nya, di mana di dalamnya tidak ada keraguan sedikit pun bagi hambanya yang berfikir. Wallahu a'lam bishawab. Pemirsa beriman, dukung channel ini agar terus dapat menebar manfaat dengan cara klik like, subscribe, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.